Shalom, selamat berjumpa dengan saya, saudara-saudara seiman, dimanapun saudara berada. Saya di sini ingin turut mendeklarasikan tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Saya ingin mengkisahkan tentang kehidupan umat-umat Tuhan. Umat-umat pilihan Tuhan yang dari zaman ke zaman, dari masa ke masa sampai kita sekarang ini. Saya ingin mengkisahkan tentang keluh kesah umat Israel di zaman Musa membawanya keluar dari tanah Mesir. Ada di Keluaran 16 ayat 1 dan selanjutnya. Singkat cerita, dengan rasa cemas, mereka berpikir pasti akan mati kelaparan di padang gurun. Dengan keluh kesah mereka memilih kembali ke Mesir. Yang meskipun mereka tetap melanjutkan perjalanannya. Mesir digambarkan kehidupan duniawi yang di dalamnya bisa meraih segala sesuatunya tanpa dibatasi. Tak peduli itu dari Tuhan atau bukan, tak peduli itu dosa atau halal. Yang penting bisa meraih sesuka hati. Kalau kita berpikir dengan bijak secara realita, keluh kesah mereka itu manusiawi saja kok. Atau dalam batas kewajaran. Tapi bukan berarti benar. Kewajaran bukan berarti benar, karena mereka belum melihat kebaikan Tuhan yang lebih dalam dan mengherankan saat itu. Toh tidak lama kemudian, Tuhan memberikan apa yang dibutuhkan untuk umat Israel. Saat itu, yang tentunya dengan aturannya Tuhan. Terasa lapar silahkan makan, tapi yang secukupnya saja. Yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus di doa Bapa kami, tidak perlu sampai muntah-muntah, malah mendatangkan penyakit yang ujung-ujungnya merepotkan orang lain. Dalam hal konsep meraih berkat, mari kita belajar dari Tuhan Yesus atau kepada Tuhan Yesus yang ada dalam Injil Matius 6 ayat 25-34 ini, dalam hal kekhawatiran umat-umat Tuhan termasuk saya. Ini tak ubahnya umat Israel, umat pilihan Tuhan setelah tiba di padang gurun jika dibandingkan dengan tanah Mesir. Dalam kehidupan yang sebelumnya, yang perlu kita sadari, orang yang diurapi, dipimpin oleh Roh-Nya, yang diadopsi menjadi anaknya, yang menyerahkan hidupnya kepada otoritas firman-Nya, tidak bisa menjalani hidup semau gua. Kalau langkah kita salah, pasti Tuhan akan meluruskan. Atau yang kita lakukan itu salah, semuanya akan menjadi sia-sia bagi kerajaannya. Maka dari itu, kalau kita bicara dalam hal
kekhawatiran itu dalam hal apa dulu? Tuhan Yesus pun mencemaskan umat-Nya yang sakit di hari Sabat sampai ditegur oleh ahlinya Taurat. Menurut saya, kalau belajar untuk tidak khawatir itu dalam mencari kerajaan surga serta kebenarannya, tetap taat, maka dalam segala hal, dalam segala keterbatasan kita, secara keseluruhan akan ditanggung, ditambahkan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita belajar dari kisah umat Israel yang berjalan bertahun-tahun, kaki pun tidak menjadi bengkak, pakaian pun tidak menjadi lusuh, atau kita belajar dari kisah Daniel dan kawan-kawannya. Mereka tidak mencemaskan tentang resiko apa yang harus dihadapi, baik di saat menghadapi aturan Nebukadnezar, harus menyembah patung. Daniel tidak peduli, dia tetap mencari kerajaan Tuhan serta kebenarannya. Daniel menyembah Tuhan sampai ke Raja Darius. Daniel tidak peduli perintah dari manusia, dia tetap menyembah Tuhan. Maka segala sesuatu dalam keterbatasannya Tuhan tanggung semuanya. Semuanya selamat. Itulah kemurahan dan kasih karunia Tuhan yang sangat luar biasa. Kebaikan Tuhan yang lebih dalam dari pikiran kita. Ya. Kalau di Roma 10, di Roma 11 bagian akhir bicara tentang berkat-berkat ataupun kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada umat pilihannya. Bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Tuhan, maka oleh Roh sendiri diaturnya. Dan pasti akan untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Maka jangan sombong kalau kita diurapi, kalau kita melakukan segala sesuatu melebihi kemampuan kita, itu Tuhan yang bekerja. Jangan diaku. Siapakah diri kita? Saya rasa cukup sekian. Masih ada waktu sedikit, saya punya lagu buatan saya sendiri, karya saya sendiri, yang sekiranya boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang judulnya Peran Roh Kudus. Persembahkan padamu, memuliakan namamu, apa yang dapat ku perbuat bagimu, karena ku tahu ya Tuhan, tiada arti semua ini tanpa Roh Kudus yang memimpin hidupku. Indahnya kasih Tuhanku yang selalu ada sertaku, takkan layu sampai ke alam abadi. Tingginya langit di atasku, lebarnya alam di sekelilingku, takkan dapat menjangkau kasih Tuhanku. Sesungguhnya siapakah hamba ini yang layak menghampiri tahtamu? Ku bersyukur. Sampai sekian, salam.